Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din wa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pengajian kita pada pembahasan kita Syarhu Lum'atil I'tiqad yang ditulis syarah dan penjelasannya oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk kepada tentang pembahasan hari akhir, yaitu tentang yaumul ba'ats wal hasyr, al-ba'ts wal hasyr, hari perbangkitan dan hari berkumpulnya manusia kelak di tempat berkumpul, yaitu di mahsyar. Sekarang pembahasan yang berikutnya yang masih berkaitan dengan yaumul akhirah, hari akhirat, yaitu al-hisab, yaitu tentang perhitungan, atau disebut juga dengan nanti fase yang akan kita tempuh di akhirat, itu namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan membacakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan al-hisab ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hisabu lughatan, al-hisab secara bahasa al-adadu, yaitu bermakna al-adad. Apa itu al-adad, Pak? Jumlah atau bilangan, sama. Maka kalau dalam bahasa Arab kan ada pembahasan adat ma'dud, adat itu jumlah atau bilangan. Kalau ma'dud yang dihitung, seperti 3 orang siswa, salah satu tullabin, salasah itu namanya adat, yang dihitung apa? Ma'dudnya siswa itu, kan gitu. Jadi secara bahasa hisab itu adalah bilangan. Wa syar'an, dan menurut syariat, kata Syekh Ibn Utsaimin, hisab itu adalah itla'ullahi ibadahu ala a'malihim. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperhatikan hamba-hambanya atas perbuatan yang mereka lakukan, atau Allah Subhanahu wa ta'ala meneliti gitu, amal-amal ataupun ibadah-ibadah, perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi ini hisab menurut istilah syariat. Jadi Allah Azza wa Jalla kelak akan memperhitungkan, meneliti setiap amalan yang dilakukan oleh seluruh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu manusia, jin. Kalau malaikat bagaimana, Pak? Kalau malaikat langsung, tanpa hisab itu. Tapi manusia ada juga yang tanpa hisab bentar. Nah, ini manusia khusus masuk surga tanpa hisab, ada memang, Pak? Sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih dari hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, kemudian orang yang tidak berobat dengan kai, kemudian orang yang tidak percaya dengan tatayur, gitu ya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, akan ada nanti 70.000 umat Rasulullah yadkhulunal jannata bila hisabin wala adab, akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa dihitung-hitung oleh Allah, dan tanpa diazab. Kemudian ada seorang sahabat yang namanya
Ukasyah, ya, berdiri dia bin Mihsan itu, ya Rasulullah, ud'ullaha li an yaj'alani minhum, gitu ya. Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah supaya Allah menjadikan aku salah satu dari mereka yang akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian Nabi mengatakan, anta minhum, ya, ya, sudah kudoakan, engkau juga termasuk salah satunya. Kemudian ada pula laki-laki lain, Pak. Faqama rajulun, seorang laki-laki berdiri, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya, tolong doakan aku seperti Ukasyah itu. Maka Nabi menjawab, sabaqaka Ukasyah, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Kemudian dijelaskan mana hadis ini, boleh jadi laki-laki itu yang berdiri itu tidak memenuhi persyaratan, kriteria, ya. Apa di antara kriterianya? Maka Nabi menjawab, humul ladzina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, wala yaktawun, ya. Kemudian mereka tidak berobat dengan kai, wala yatatayyarun, mereka tidak tatayur. Tatayur itu adalah tidak mempercayai mitos, yaitu menyandarkan sebuah keberuntungan dan kesialan kepada suatu tanda-tanda yang tidak ada dasarnya dalam agama. Contoh, misalkan lagi duduk, ya, enak-enak duduk, Pak, ya, tiba-tiba, ya, cicak, ya, jatuh, ya, dengan mengeluarkan taiknya, ya, tertimpa tai cicak, ini sial nih, ini tatayur, Pak. Jadi dia sadarkan sebuah kesialan, sebuah keberuntungan, ya, dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam agama kita. Itu tatayur. Lagi enak-enak ibu-ibu zaman dulu, Pak, ya, enak-enak ngobrol, ya, tiba-tiba ikatan rambutnya lepas. Ini ada orang bercerai nih katanya. Itu tatayur. Ya kan? Atau lagi ngopi, ya, di rumah gitu kan, tiba-tiba masuk kupu-kupu. Oh, nak, ini kayaknya mau ada tamu nih, nah. Tengok itu ada kupu-kupu masuk. Ini tatayur juga. Ya. Karena menisbatkan sesuatu yang tidak ada dalilnya, dia tatayur, ya. Tatayur itu berasal dari kata burung. Toyir itu artinya burung, ya. Artinya orang jahiliyah dahulu, kalau seandainya mereka ingin bekerja gitu kan, pada suatu hari mereka mendengar kicauan burung. Ini bagus nih, ini hari bagus, ya. Itu ada burung berkicau. Kalau kita berdagang, berusaha, ya kan, berburu, insya Allah mujur kita. Ini hari untung ini, gitu. Ini tanpa ada dalilnya. Ini tatayur, ya. Ya, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun, ya, wa la yatatayyarun, ya, wa 'alallahi yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Ini. Jadi yang ketiga atau yang keempat, ya, syaratnya adalah mereka yang selalu bertawakal. Tawakal itu hati, Pak, ya. Hati dia selalu dikaitkan dengan Allah. Walaupun kita tetap berusaha, karena orang yang tawakal itu harus usaha juga, Pak, ya. Namun hatinya tetap dia sandarkan kepada Allah. Baik buruknya dia sandarkan, itu semua tergantung kepada Allah. Bukan dia bilang, ya kan, kalau enggak bukan karena bapak itu, nah enggak, ya. Itu berarti tidak bertawakal kepada Allah. Karena tawakal itu, Pak, seseorang tuh hatinya dia gantungkan baik buruknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik dia bersyukur alhamdulillah, kalau lagi tidak baik dia bersabar, innalillah, katanya. Ya, kalau seandainya ada musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu. Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu. Apa tuh, Pak? Maksiat. Nah, kalau maksiat nggak boleh. Enam, ya kan? Ini maksiat ini kena Allah, ini nggak boleh. Karena keburukan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah. Harus kita salahkan diri kita. Ya kan? Nah, tapi kalau hal yang bukan berupa maksiat, baik itu kebaikan maupun sesuatu yang tidak baik menurut kita, seperti bencana gitu, ya, nah, tetap kita serahkan itu kepada Allah. Boleh jadi karena Allah lagi menguji kita atau menegur kita, misalkan terkena galodo satu kampung, ya, kita kembalikan kepada Allah. Boleh jadi, ya, penduduknya lupa kepada Allah, ya kan.
Kemudian ada yang dimuliakan oleh Allah. Kata beliau, kata Syekh ya Ibnu Utsaimin tentang hisab ini, wa huwa sabitun bil kitabi was sunnah. Keyakinan tentang adanya hari perhitungan ini telah tetap berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, wa ijma'ul muslimin, dan kesepakatan kaum muslimin. Jadi seluruh ulama itu sudah sepakat ya akan adanya keyakinan hari perhitungan kelak di akhirat itu. Tidak boleh ragu, Pak. Ya. Tidak boleh kita ragu sedikit pun, karena ini termasuk beriman kepada hari akhir ini. Termasuk beriman al-imanu biyaumil akhir. Rukun iman yang keberapa itu, Pak? Ya, yang keenam. Yang kelima apa ya? Ya, kalau yang keenam beriman kepada takdir. 6. Qala Allah Ta'ala berfirman sebagaimana dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai 26. Inna ilaina iyabahum. Jelas sekali ya, sesungguhnya hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Kita semua manusia akan kembali kepada Allah. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah untuk menghisab mereka, untuk menghitung seluruh apa yang mereka lakukan, meneliti seluruh amal ibadah yang mereka kerjakan. Banyak sekali dalilnya, ini diantaranya saja ya. Seluruh nikmat yang kita dapatkan ini Pak akan dihisab oleh Allah ya, akan dihitung oleh Allah, ada perhitungannya. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau membawakan hadis dari hadis Nabi. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih. Ya. Afwan, ini dalil dikeluarkan oleh Imam Ahmad ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan lainnya. Asalnya ini dari sahihain ya, dari hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sering mengucapkan atau sering bersabda. Jadi ada kaidah bahasa Arab Pak ya. Kalau ada fi'il kana, ini namanya fi'ilun naqis ya. Kemudian khobarnya menggunakan jumlah fi'liyah dengan menggunakan fi'il mudhari'. Lihat, wa kana an-nabiyyu, an-nabiyyu sebagai isim kana, mana khobarnya yaqulu gitu. Yaqulu itu namanya fi'il mudhari'. Yaqulu fi'il mudhari', fi'il membutuhkan fa'il, mana fa'ilnya dhamir mustatir taqdiru huwa, kembali kepada siapa? Nabi, kepada isim kana itu. Jadi kalau seandainya ada isim kana, ya, isim kana pula, fi'il kana ya kan, kemudian khobarnya dalam bentuk fi'il mudhari', ya, maka ini memberikan makna ya sesuatu yang sering dilakukan. Artinya sering Nabi mengucapkan ya doa ini. Wa kana an-nabiyyu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sering mengucapkan fi ba'dhi salatihi, dalam sebagian doa-doanya. Salat di sini diartikan doa. Karena memang arti asal dari salat itu doa Pak ya. Apa yang beliau ya baca dalam doa beliau, dan ini mesti kita baca juga Pak ya, dalam rangka mencontoh Nabi. Bagaimana doanya beliau? Allahumma hasibni hisaban yasira. Itu doa beliau. Ya Allah, hisablah diriku ya Allah dengan hisab yang ringan. Dengan hisab yang ringan, yang yasir, yang sedikit, sama dengan yang ringan. Faqalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, mal hisabul yasiru, apa yang dimaksud dengan hisab yang ringan itu wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, an yanzura fi kitabihi, Allah Subhanahu wa taala melihat pada catatan amal seseorang, fayatajawaz anhu, kemudian beliau ya menskipnya, itu kalau bahasa kita lihat, tidak tidak dipermasalahkan oleh Allah gitu. Memang ada catatan amal yang buruk gitu ya, tapi dilewati oleh Allah, di skip ya kan, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah isabah yasira itu.
Nah, jadi ini harus banyak kita baca juga Pak ya. Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma hasibni hisaban yasira. Nah, jadi hisab yang ringan itu adalah ketika Allah melihat kepada catatan kita, memang ada dosa tentu ada pasti Pak ya. Tidak ada kita yang maksum gitu ya, akan tapi di skip oleh Allah, dilewati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di skip juga oleh Allah Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Rawahu Ahmad, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa qala al-Albani, berkata al-Imam al-Albani, isnaduhu jayyidun ya, sanad-sanadnya itu bagus ya. Kemudian kata beliau, wa ajma'al muslimuna ala thubutil hisabi yaumal qiyamati, seluruh kaum muslimin itu telah ijma', telah sepakat akan menetapkan keyakinan akan adanya hisab pada hari kiamat. Jadi tidak ada satu pun di antara kaum muslimin yang tidak sepakat, semuanya sepakat Pak, sehingga ini menjadi keyakinan dasar dalam Islam. Jadi kalau seandainya ada orang yang menyelisih ijma' tentu sesat dia. Bahkan kalau ada yang mengingkari tidak ada itu hisab apa itu hisab, padahal Al-Qur'an telah mengatakan ya, "Tsumma inna 'alaina hisabahum" misalkan. Ini bisa jatuh ke dalam kemurtadan karena mengingkari Al-Qur'an. Nah, ini perkara sangat penting sekali ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah kitab ini, bahwasanya hisab ini telah didasari oleh Al-Qur'an, Sunnah dan ijma'. Kalau Al-Qur'an banyak Pak ya, di antaranya adalah surah Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai 26 tadi, kemudian hadis ya, dalil yang telah kita bacakan, doa yang sering diucapkan oleh Nabi. Kemudian ya ijma', siapa yang menukilkan ijma'? Ya, yang menukilkan ijma' di sini adalah Al-Imam As-Saffari ini salah seorang ulama dalam mazhab Hambali ya. Beliau telah menukilkan ijma'. Kata beliau, beliau mengatakan lil hisabi as-sabit bis sunnati wal kitabi wa ijma'i ahli al-haq bila irtibab ya, bila irtiyabin, kata beliau. Keyakinan tentang akan adanya hari perhitungan itu telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama, para ahlul haq, yakni para ulama ya, bilar tiabin, tanpa ada keraguan. Nggak ada yang nggak boleh kita ragu Pak ya, pasti itu. Karena itu termasuk rangkaian peristiwa di hari akhirat, itu adalah kita akan melewati fase hari perhitungan. Setiap kita akan dihitung, kecuali tadi yang spesial Pak ya, yang Allah berikan sesuatu hal keistimewaan ya tanpa dihisap, atau kalau dihisap-hisapnya ringan, cuma dilihat aja oleh Allah tanpa ada balasan, Allah maafkan. Nah, itu yang kita harapkan, sehingga Rasul saja berdoa seperti itu. Tentu kita harus banyak lagi doa Pak ya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini doanya Pak. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melanjutkan wasifatul hisabi lil mu'minin. Bagaimana bentuk sifat ya perhitungan terhadap orang yang beriman itu seperti apa nanti di akhirat kan gitu. Jadi Allah menghisab kita itu kayak mana gitu kan. Ini dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaihi. Anna Allah yakhlu bihi fayuqarriruhu bidhunubihi hatta idza ra'a annahu qad halaka qala Allahu lahu satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Fayu'ta kitabu hasanatihi wa ammal kuffar wal munafiquna fayunada bihim ala ru'usil khalaiq haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Hadis ini muttafaqun alaih min hadits Ibnu Umar. Jadi bagaimana bentuk hisab terhadap orang beriman nanti kelak di akhirat? Kata beliau, annallaha yakhlu bihi, Allah akan berkhalwat. Artinya Allah akan manggil empat mata lah kalau bahasa kita
Ya kan? Allah panggil seko-seko satu-satu, Pak ya. Maju satu-satu gitu. Kemudian Allah akan berbicara empat mata. Maksudnya Allah akan berdua dengan orang yang akan Allah hisab itu. Fayuqarrirahu, kemudian Allah akan bertanya kepada mereka terhadap dosa yang mereka lakukan, benar nggak mereka lakukan. Allah Maha tahu ya. Allah ingin mengetes saja kejujuran mereka. Maka dalam hadis yang lain ya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah akan mengatakan, "Alaysa fa'alta kadza wa kadza?" Bukankah engkau dulu telah melakukan maksiat ini dan itu? Maka hamba yang ditanya itu mengatakan, "Na'am." Benar ya Allah. Bukankah di hari itu, di tanggal itu, di jam itu, di tahun itu engkau telah melakukan maksiat ini, enggak ada orang yang tahu loh gitu. Betul ya, dengan menyesal, dengan takut hamba itu akan mengatakan, "Na'am, betul ya Allah ya." Hatta idza ra'a, sampai hamba itu pesimis gitu ya, udahlah masuk neraka ini, saya banyak nih pertanyaan Allah itu, memang betul aku melakukan maksiat itu ya. Namun karena kemaha penyayangan Allah, Rahim, Rahman dan Rahimnya Allah, maka Allah mengatakan kepada hamba itu, satartuha alaika fid dunya. Di dunia dulu dosamu itu aku tutupi dari manusia. Ya manusia nggak tahu engkau melakukan maksiat itu. Kalau manusia tahu, engkau akan ditinggalkan, engkau akan terhina, kata Allah. Aku tutup aibmu di dunia, kata Allah. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan hari ini aku ampuni dosa-dosamu itu. Ini Pak, ini yang hisab yasiro itu luar biasa. Fayu'ta kitabu hasanati, kemudian baru diberikan dia catatan kebaikannya, ya kan, diampuni. Ini hamba ini diampuni. Mungkin ada amalan-amalan yang kebaikan yang dilakukan. Di antaranya apa Pak? Supaya Allah mengampuni kita, suka memaafkan orang dan tidak suka menyebarkan aib orang. Misalkan kita tahu kita saudara kita itu maksiat, namun maksiatnya itu sembunyi-sembunyi, misalkan kan. Dewe-dewean dia nengok HP yang enggak, dewe-dewean dia maksiat, ya kan? Nah, dia tidak terang-terangan kan gitu. Tahu kita, maka tidak kita bongkar aibnya. Ya kan? Karena Nabi telah berjanji apa, Pak? Man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, janji dari Rasulullah adalah Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Waktu ini, ya kan? Maka untuk itu jangan baik kalau seandainya teman kita ada yang maksiat, kita nasihati empat mata. Jangan di grup WA gitu ya. Pak, bapak kan tadi merokok sembunyi-sembunyi. Saya lihat Pak, bapak udah ngaji percuma saja Pak, malu dia, tersebar aibnya, ya kan? Udahlah malas saya ikut pengajian sunnah nih, apalah gitu kan. Akhirnya mau lihat lagi dia pengajian, lebih parah dia putur dia kan. Nah ini, maka kalau seandainya ada teman kita yang bermaksiat, yang dia tidak menampakkannya, ya kan, dia berusaha untuk menutupinya, jangan kita bongkar, namun kita datangin dia, kita nasihati empat mata. Itu adabnya Pak. Kecuali dia memang terang benderang, maksudnya terang-terang melakukan kemungkaran, dia ajak orang, itu boleh kita ingkari dengan terang-terangan juga. Ini pada prinsipnya metodenya seperti itu. Kalau ada orang yang maksiatnya sembunyi-sembunyi, kita nasihati sembunyi kalau kita tahu Pak ya. Iya. Nah, kalau seandainya orang itu melakukan bangga dia maksiatnya, boleh kita nasihati secara terang-terang juga. Karena memang dia menampakkan maksiatnya, dia tidak merasa khawatir dengan maksiatnya. Seperti itu. Kenapa kalau seandainya kita nasihati orang itu empat mata, akan lebih terkesan gitu. Iya. Bahkan ada teman yang bercerita Pak ya, ini mahasiswa ya, mahasiswa IAIN waktu itu, dia ada temannya satu ini, ya temannya itu juga taat lah gitu ya, sholat berjamaah di masjid. Tapi yang namanya manusia kan selalu akan dicari celah oleh syaitan untuk digodanya. Ternyata dia suka menyendiri gitu ya. Ngapain teman-teman, dikit-dikit dia menyendiri dan apa namanya itu, kamarnya selalu ditutupnya, diintipnya sama teman itu, rupanya lagi nonton film yang enggak. Pas lagi nonton tuh assalamualaikum, itu kejut dia katanya, kaget dia ngintipnya. Ya Allah akhi, jangan antum nonton seperti itu. Ya hanya dia
minta maaf tuh ya, ya saya menyesal tahu saya ini salah ya, ya kan. Tapi jangan bilang orang-orang tak malu saya katanya. Iya, tapi antum tobat gitu kan. Nah, itu. Jadi kalau dia share sama orang, Pak, ini namanya menyebarkan aib. Karena temannya ini memang dia sembunyi-sembunyi gitu kan. Dan kalau seandainya dia nasihat seperti itu, insya Allah Pak ya, orang itu akan cepat menerimanya kan seperti itu. Ini yang hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Jadi kita kembali kepada hadis ini. Jadi setiap muslim itu Pak akan ditanyai oleh Allah satu-satu. Ya. Kemudian akan Allah minta klarifikasi terhadap dosa yang pernah kita lakukan, dan Allah maafkan dosa itu kepada kita di hari akhirat, dan di dunia telah ditutupi oleh Allah SWT. Itulah diantara bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Ini orang yang muslim ini Bang. Ini cara Allah menghisap orang muslim. Sekarang orang kafir seperti apa? Beda. Wa ammal kufaru wa ammal kufaru wal munafiquna, adapun orang kafir dan orang munafik, fayunada bihim ala ru'usin, maka mereka akan dipanggil ya di khalayak ramai, ya di apa nama itu, ala ru'usil khalaik itu artinya pada seluruh makhluk, di tengah-tengah seluruh makhluk, ya kan. Kemudian dikatakan kepada orang kafir ini, kelak ya haula'i alladziina kadzdzabu ala rabbihim, mereka adalah orang-orang yang berdusta atas Tuhan mereka. Ala, ketahuilah, laknatullah, laknat Allah ala zalimin, atas orang-orang yang zalim. Jadi kalau orang kafir nggak ada seperti itu ya, langsung aja gitu ya, dihinakan mereka sebagaimana mereka menghinakan Allah Subhanahu wa taala ketika di mana Pak? Ketika di dunia ini. Wal hisabu amun li jami'in nasi illa ya man istasnahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hum 70 alfan min hadil ummati minhum Ukashah ibnu Mihsan yadkhulunal jannata bila hisabin wala adab. Kata beliau, hisab itu perhitungan itu ya, itu sifatnya umum. Jadi semua dari umat Nabi Muhammad dan umat-umat yang sebelumnya akan dihisab oleh Allah, akan dihitung, akan dibongkar seluruh amal yang dia lakukan. Illa, kecuali manistasnahumun nabi, yang dikhususkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Siapa mereka? Wahum sab'una alfan, yaitu ada 70.000 nanti, min hadhil ummah, dari umat ini. Nah, namun ada juga hadis yang lain Pak, 70.000 itu secara umum. Namun setiap satu dari 70.000 itu 70.000 lagi. Kan seperti itu. Jadi banyak emang. Tidak sebatas 70.000 itu. Nah, mudah-mudahan saja ya kita termasuk ke dalam 70.000 itu. Amin amin ya rabbal alamin. Namun kita kerjakan syaratnya Pak. Ya, syaratnya itu jangan suka minta di rupiah. Dikit-dikit tolong Pak Ustadz rupiah Pak, jangan, itu bisa kena kita, bisa terhalangi ya tanpa hisab kelak di akhirat, ya kan. Atau jangan terlalu bersandar kepada obat, harus hati kita yang menyembuhkan itu Allah. Itu kenapa dikatakan walayak tahun, mereka tidak minta diobat dengan kaya itu contoh obat ini, semua obat lah. Artinya apa? Bukan berarti berobat itu haram, enggak, tapi hati kita jangan ya tawakal dengan obat. Tawakal hanya kepada Allah, yang menyembuhkan itu hanya Allah. Ini bentuk kesempurnaan tauhid ini. Kemudian apalagi jangan pernah percaya dengan mitos, ya, dengan zimat, ya kan, itu termasuk tatayur, itu mitos itu. Artinya jangan berbuat syirik lah intinya Pak ya. Kemudian selalu menyerahkan diri kepada Allah. Jangan kita terlalu tawakal dengan usaha kita. Kalau bukan karena saya nggak bisa, naudzubillah, jangan. Selalu kita sadarkan Allah yang telah memudahkan, semua kebaikan itu datang semuanya dari Allah. Itu yang tawakal, kita serahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak ya. Insya Allah kalau kita jalankan syaratnya Pak, kita akan meraih surga tanpa dihisab dan tanpa diazab oleh Allah. Langsung Pak ya. Ya kan, langsung masuk kepada surga itu. Mudah-mudahan kita Allah berikan, amin ya rabbal
alamin. Di antara mereka disebutkan dalam hadis adalah sahabat Uqashah bin Mihsan. Yadkhuluna al-jannah, mereka akan masuk ke dalam surga bila hisabin wala adab, tanpa dihisab, tanpa dihitung-hitung oleh Allah, dan tanpa disiksa, tanpa mampir dulu di neraka langsung, Pak. Nah, ini bantahan telak ini ya terhadap orang-orang non-Islam yang suka menjelek-jelekkan orang Islam. Ya, dalam forum-forum mereka, karena mereka mengatakan dia lah agama Islam itu kalian itu akan diazab dulu, kata mereka ya. Kalau kami itu Tuhan telah mengorbankan dirinya untuk kami. Kasihan kali Tuhan mereka ya. Masa Tuhannya rela mati gitu ya. Sampai mati Tuhan mereka. Na'udzubillahi min dzalik ya. Keyakinan yang sangat jauh dari kebenaran, Pak. Dari fitrah juga kan gitu. Makanya banyak pastor pendeta itu masuk Islam karena nggak sesuai dengan akal sehat. Masa Tuhan bisa mati gitu ya? Karena keyakinan mereka yang disalib itu Tuhan mereka gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Wa rawa Ahmad min hadis Tsauban marfu'an. Imam Ahmad telah meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Tsauban secara marfu', yakni disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna ma'a kulli wahidin 70,000. Ini seperti yang telah kita jelaskan tadi. Anna ma'a kulli wahidin, setiap satu dari 70,000 yang akan masuk surga tanpa hisab itu, maka di bawahnya lagi ada 70,000 lagi, Pak. Jadi kan Nabi mengatakan ada nanti 70,000 umatku akan masuk surga tanpa hisab dan azab gitu kan. Nah, setiap satunya, Pak, dari 70,000 itu ya 70,000 lagi gitu. Artinya kalau kita hitung-hitung, Pak ya, berarti 70,000 kali 70,000. Jadi berapa, Pak? 7 kali 7 49 ya. Jadi jumlahnya berapa, Pak? Tambah B 0 ya, Pak. Hah? 4,9 M ya? Hah? Oh iya, bukan M ya? Iya, 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 70,000 kali 70,000, bukan tambah, Pak ya, kali. Nah, 4,9 M ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya, Pak. Dan dari hadis ini sahih, Pak ya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan hadis ini sahih. Qala Ibnu Katsirin hadisun sahihun wa dzakara lahu syawahida ya. Dan hadis ini sahih kata Imam Ibnu Katsir, beliau menyebutkan ya penguatnya. Bismillah. Tapi kan banyak, Pak ya, mulai dari zaman Nabi Adam juga ya. 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 Tapi Pak, ini insya Allah mudah-mudahan itu khusus umat Nabi, karena dalam hadis yang sebelumnya umatku katanya, dari umatku akan masuk ke dalam surga itu 70,000. Insya Allah itu dari umat Nabi. Kalau umat yang lain lagi gitu ya. Ini khusus umat Nabi Muhammad. Kemudian kata beliau, wa awwalu man yuhasabu hadhil ummah. Umat yang pertama kali dihisab, Pak. Jadi umat yang pertama kali dihisab adalah umat ini, umat Nabi Muhammad. Itu, Pak. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Jadi umat yang pertama kali yang akan diperiksa catatan amalnya adalah umat Nabi Muhammad. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah. Kami orang yang paling terakhir dan yang paling pertama pada hari kiamat, al-muqdi bainahum qabla al-khalaiq, yang akan diadili di antara mereka sebelum makhluk-makhluk yang lain. Artinya yang pertama kali dan yang terakhir itu adalah umat Nabi Muhammad. Apakah dibagi dua? Wallahu alam ya. Namun umat Nabi Muhammad yang pertama kali yang dihisab oleh Allah itu. Muttafaqun alaih, dan hadis ini hadis sahih dari Imam Al-Bukhari dan Muslim.
Warawa Ibnu Majah, kemudian Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan ani Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas marfu'an, secara marfu' ya, disandarkan kepada Nabi. Rasulullah bersabda, nahnu akhirul umami wa awwalu man yuhasab. Kami adalah umat yang terakhir dan yang pertama kali yang dihisab. Ya. Wa awwalu ma yuhasabu alaihi abdu min huquqillah, dan yang pertama kali seorang hamba itu dihisab dari hak Allah yang berkaitan dengan kewajibannya kepada Allah. Jadi apa yang pertama kali dari kita yang akan Allah hisab itu yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu salat, kata beliau, as-salatu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamati as-salatu. Yang pertama kali seorang hamba dihisab, diperiksa dari catatan amalnya adalah salat. Fa in saluhat saluha sairu amalih. Kalau seandainya catatan salatnya lengkap, ini salat wajibnya lengkap, masya Allah, waduh, dia ditambah lagi ya dengan salat sunnah sempurnalah, maka seluruh amalannya akan menjadi baik juga. Sebaliknya, wa in fasadat, kalau seandainya rusak, ini enggak salat dia subuh ini gitu ya, tanpa ada uzur, dia enggak pula diqadha gitu ya, bangun dia enggak pula salat lagi, dia lewat aja. Nah, ini contoh. Fasada sairu amali, maka seluruh amalannya menjadi rusak. Walaupun dia suka berinfak, suka bersedekah, suka haji mungkin setiap tahun ya, suka umroh ya, tapi sholat bolong-bolong Pak, itu tidak dihitung oleh Allah, hancur lebur pahala di amal-amal yang lain. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis Sahih Al-Bukhari, man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Barang siapa yang tidak sholat asar, ya, tidak sholat asar ini contoh aja, salah satu sholat itu kan sholat asar, intinya seluruh sholat gitu. Barang siapa yang tidak sholat asar, maka terhapuslah seluruh pahala dari amal-amal dia yang lain. Maka syarat diterimanya amal ini sholat Pak. Salah satunya sholat, setelah tauhid ikhlas nomor satu, yang kedua sholat. Makanya sholat itu tiang agama, dan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Ini pentingnya sholat itu. Rawahu Tabrani, dan Imam Tabrani meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Fil Awsat ya. Wa sanaduhu la ba'sa bihi, sanadnya itu tidak menjadi masalah insyaallah ya. Qalahu Al-Mundhir ya. Al-Mundhiri berkata, Al-Imam Al-Mundhiri fi At-Targhib wa Tarhib ya, dalam kitabnya At-Targhib dan At-Tarhib pada halaman 246 juz yang pertama. Wa awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima, ya, dan yang pertama kali yang diadili yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia adalah tentang masalah darah. Misalkan kita pernah melukai seseorang, itu akan Allah kumpulkan ini, siapa yang dulu pernah melukai atau membunuh ya manusia, ayo, itu yang pertama kali diadili yang berkaitan dengan masalah sesama manusia. Kalau yang berkaitan dengan hak Allah, salat gitu kan. Kemudian yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia, maka yang pertama kali dihisab itu Allah perhitungkan, itu Allah adili, itu adalah masalah darah, ya kan? Liqaulin Nabi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwala ma yuqda bainan nasi yaumil qiyamah fid dima, yang pertama kali yang akan diputuskan, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia di hari kiamat adalah masalah darah. Maka jangan pernah kita suka mengeluarkan, memukul orang sampai berdarah-darah ya. Ini termasuk juga ini, mukul orang. Iya. Termasuk juga, karena mukul anak itu memang boleh dalam Islam, tapi memukul yang tidak berbekas kan seperti itu. Yang memukul bukan dengan emosi Pak, namun mukul dengan kasih sayang, gitu kan. Sehingga anak itu ada shock terapinya. Apa yang kita lakukan itu betul satu yang penting gitu. Seperti anak malas sholat, nggak apa-apa kita pukul dikit Pak ya, tapi jangan dihajar gitu ya, sampai babak belur dia, sampai luka-luka, itu jangan, itu zalim. Itu akan dihisab juga oleh Allah, akan diadili ya, oleh Allah. Apalagi bunuh orang Pak, naudzubillah. Darah di sini umum Pak, baik itu darah orang maupun darah binatang. Binatang pun nggak boleh kita semena-mena. Iya, misalkan nampak kucing sengaja kita tabrak, ya kan? Nampak anjing-anjingnya nggak nyala kita, nggak salah itu anjing ya. Tiba-tiba kita lempar aja, itu zalim juga Pak.
kecuali anjingnya yang menyerang kita, kita membela diri, atau anjingnya kita nggak salah apa-apa, ya kan, dicurigai sama anjing maling gitu kan dibilang maling gitu, yang salah kita nggak ada maling, cuman maraton gitu kan, lari salah itu nggak apa-apa lah, lempar aja pak gitu ya, dia yang duluan salah. Tapi kalau anjing itu nggak ngapa-ngapain gitu ya, duduk aja tuh temen tiba-tiba kita lempar, itu nggak boleh. Itu juga zalim, akan dihisab juga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia walaupun haram ya, tetap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Maka boleh Pak, karena nyamuknya yang salah. Artinya jangan dari kita. Artinya nyamuknya nggak salah-salah, cuma terbang aja Pak ya. Iya, di luar rumah. Kalau di luar rumah lain-lain lagi Pak. Kalau di luar rumah itu berarti dia sudah masuk kepada hak kita, pasti mau mengisap itu ya, pasti mau mengisap darah kita itu. Nah, ini boleh kita ya bunuh itu. Ya. Boleh Pak, karena memang ada di situ binatang-binatang yang bermudarat namanya, seperti membunuh ular, boleh, tikus itu namanya fawasik namanya, hewan-hewan fasik yang memang akan berdampak negatif bagi manusia. Itu dalam fikih itu dibolehkan, boleh kita berantas itu, karena ada hikmahnya Pak. Dengan Allah menciptakan nyamuk ya, akan mendatangkan dampak positif terhadap kehidupan manusia, sehingga ya manusia bikin pabrik obat nyamuk, obat atau racunnya tepatnya Pak, racun kayaknya. Karena kalau obat itu kan konotasinya positif ya, yang baik-baik gitu ya. Racun nyamuk ya kan, ada baygon, ada apa lagi Pak? Nah, ada hit, nah, banyak ya. Itu diantara hikmah kenapa kok Allah menciptakan nyamuk, itu hikmahnya ya, supaya manusia bisa mengambil keuntungan dari adanya nyamuk, bisa jual obat nyamuk kan, bisa jual ya racun nyamuk. Wallahu taala a'lam bishawab ya. Ingat waktu Pak, karena sudah jam 6 lewat, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Ya Bang ya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya. Iya. Iya Bang. Iya ya. Iya. Maksudnya Bang? Iya. Iya ya. Apakah masih ada kesempatan untuk masuk surga? Insya Allah Bang ya. Yang penting kita banyak-banyak berdoa dan tidak lagi melakukan hal-hal itu. Dan kita berusaha untuk berikhtiar melakukan penyebab masuk surga tanpa hisab itu, dan bertobat dari dosa-dosa yang lalu. Para sahabat itu juga mantan, diantara mereka mantan musyrik juga, ya kan? Kemudian mereka tobat, dan tobat itu akan menghapus ya dosa-dosa yang sebelumnya, kalau memang taubatan nasuha. Yang penting kita tobat yang benar gitu Pak ya. Kalau sudah kita tahu itu ada tatayur ya, jangan kita yakini lagi, dan kita berusaha untuk mengingatkan manusia kan gitu. Banyak sekali tatayur itu Pak, ya kan? Ambil contoh saja di rumah makan orang Pariaman. Iya, kalau ada foto Angku Salih ya, berkah, apa hubungan itu tatayur itu Pak ya, mengaitkan keberkahan dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya, yaitu dengan adanya foto Angku Salih. Nah, ini tatayur itu berusaha kita sampaikan, dia nggak ada manfaatnya Pak gitu ya. Ini ya, ini contohnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, toib Pak ya, karena mengingat hari hujan pula Pak ya. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.